Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jusman, mahasiswa STIM Lasaran Jaya Makassar, kelas reguler 2018A, NIM 2018-02-083. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian teori pengambilan keputusan menurut Claude S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dilakukan oleh kebanyakan manajer berupa suatu tindakan, kegiatan pikiran yang konseptual, termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif yang telah dipikirkan. Terus menurut J.R. Terry menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pilihan yang berdasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Terus saya akan menjelaskan tentang tujuan pengambilan keputusan. Ada dua tujuan pengambilan keputusan. Pertama, tujuan yang bersifat tunggal, di mana terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitan dengan masalah lainnya. Dua, tujuan yang bersifat ganda, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Terus saya akan menjelaskan tentang 7 pengambilan keputusan menurut Gibson DKK 1992. Yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya. Kedua, mengidentifikasi persoalan. Ketiga, mengembangkan alternatif. Keempat, menentukan alternatif. 5, memilih satu alternatif. 6, menerapkan keputusan. 7, mengendalikan dan mengevaluasi. 7 tahap dalam proses pengambilan keputusan menurut Gibson berhubungan dengan organisasi. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya. Di mana menentukan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya, organisasi memerlukan tujuan dan sasaran dalam setiap bidang di mana hasil karya mempengaruhi efektivitas organisasi. Contoh organisasi Formasita, tujuannya itu silaturahmi dan sasarannya adalah seluruh mahasiswa penerima beasiswa aspirasi. Nah, kedua, mengidentifikasi persoalan. Mengidentifikasi persoalan, sebuah syarat yang penting bagi keputusan adalah persoalan. Jika tidak ada persoalan, maka tidak perlu keputusan. Menurut Gibson DKK 1992. Pentingnya persoalan atau masalah bagi organisasi diukur dengan perbedaan antara level hasil karya yang telah diurai dengan tujuan dan sasaran, dengan tingkat hasil karya yang dicapai. Persoalan dalam kegiatan ini yaitu mewajibkan hadir dalam kegiatan tersebut. Mengembangkan alternatif. Mengembangkan alternatif sebelum mengambil keputusan harus dikembangkan beberapa alternatif yang dapat dilaksanakan dan harus dipertimbangkan konsekuensi yang mungkin dari tiap-tiap alternatif. Ini mungkin merupakan proses pencarian yang melelahkan di mana lingkungan internal dan eksternal yang relevan dari organisasi diperiksa untuk memberikan informasi yang dapat dikembangkan menjadi alternatif yang mungkin. Di sini mengembangkan alternatif ada dua, yaitu memberikan motivasi, wajib hadir untuk para penerima beasiswa. Mengevaluasi alternatif. Mengevaluasi alternatif, setelah alternatif dikembangkan, maka alternatif tersebut harus dievaluasi dan dibandingkan. Alternatif akan dipilih paling tidak didasarkan pada dua, yaitu memberikan hasil yang paling menguntungkan dan paling kecil adalah kerugiannya. Nah, di mana mengevaluasi alternatif, kami lanjut memilih alternatif. Alternatif Tujuan memilih alternatif adalah memecahkan persoalan supaya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Memilih alternatif bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, didasari bahwa di dalam kebanyakan pengambilan keputusan, pemecahan yang optimal seringkali tidak mungkin. Hal ini disebabkan karena pengambilan keputusan tidak mungkin mengetahui sebuah alternatif yang ada, konsekuensi masing-masing dan probabilitas terjadinya. Di mana kami memilih yaitu untuk mewajibkan seluruh penerima beasiswa aspirasi. Terus melaksanakan keputusan. Melaksanakan keputusan setelah memilih alternatif, aktivitas selanjutnya adalah melaksanakan secara efektif keputusan tersebut. Bisa jadi bahwa keputusan yang baik dapat menjadi jelek karena pelaksanaannya kurang baik. Oleh karena itu, dalam tahap ini semua anggota organisasi harus disiapkan untuk melaksanakan keputusan tersebut dan dapat dipastikan bahwa semua merasa terlibat. Terus pengendalian dan evaluasi. Manajemen yang efektif meliputi pula pengukuran berkata mengenai hasil yang nyata benar-benar dicapai. Hasil nyata dibanding dengan hasil yang direncanakan. Jika terdapat penyimpangan, harus diadakan perubahan baik dalam hal pemecahan yang dipilih
pelaksanaan maupun sasaran semula sistem pengendalian dan evaluasi tertentu perlu untuk menjamin bahwa hasil nyata konsisten dengan hasil yang direncanakan pada waktu keputusan diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.